Bismillah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di dalam majelis yang seri Baiti Jannati itu ya. Di menjelang maghrib ini yang seperti biasa ini 3 bulan sekali ya, yang melanjutkan. Nah, hari ini urgensi ya, mencari kriteria calon itu ya, berdasarkan agama Islam itu ya. Nah, ini saya terpantik kemarin tuh ya, bagaimana saya mendengarkan sebuah kajian di Ad-Da'wah ya, mengkaji Riyadhus Shalihin ya. Di akhir itu kan ada tanya jawab ya. Tanya jawabnya itu si Ustadz ya, saya tidak sebut namanya. Nah, ditanya ya, Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bunuh diri gitu ya, atau saya mati tapi tidak dosa gitu. Nah gitu. Jadi si pemuda itu stres gitu dan punya masalah dengan istrinya gitu. Cuman si Ustadz ya tidak menanyakan gimana kronologinya gitu ya. Nah gitu. Cuman dia kelihatan ya si masalahnya itu dikekewek gitu ya, atau dipikirkan sendiri gitu ya gitu. Maka Ustadz menjawabnya begini ya. Ustadz itu jawabannya, ya selesaikan berdua gitu ya, jangan selesaikan sendiri gitu ya, susah gitu ya, selesaikan sendiri mah liar gitu ya. Nah gitu. Itu salah satu studi kasus tuh ya gitu. Maka kalau saya nangkapnya juga gini, di mana sebenarnya ya itu kalau 2 tahun 3 tahun tuh ya, proses adaptasi itu ya antara si suami dan istri itu ya, pastilah selalu menemui masalah, kadang masalah muamalah atau sosial tuh ya, terkadang itu terjadi ya gitu, karena ya masih adaptasi, atau bisa jadi juga itu orangnya baru kenal juga gitu ya. 3 tahun tuh yang nikahi orangnya baru kenal tuh ya gitunya. Insya Allah gitu. Dan boleh jadi itu ya dikarenakan tidak menemui kecocokan ya, tidak menemui kecocokan saat itu pula ya, belum menemukan yang namanya kecocokan. Nah maka solusinya apa? Itu dia, kecocokan itu sendiri ya. Nah itu jadi banyak ya. Dan juga ini yang di zaman sekarang tuh ya, makanya tidak hanya melulu masalah cinta dan ekonomi ya. Dan nikah itu tidak selalu bicarakan cinta, ekonomi, seks gitu ya gitu. Enggak ya. Ya kalau itu mah ada ya. Nanti ini saya jelaskan ya. Saya jelaskan pada hari ini. Ini moga-moga waktunya cukup nih ya. Karena ini makalahnya ya nggak terlalu panjang juga ini ya. Karena saya ini lumayan mengutipnya nih gitu. Makanya itu kalau tidak dengan kriteria berdasarkan agama ya gitulah ya, kadang gitu tidak memenuhi kecocokan pas awal, itu bahkan berdampak ketika sudah jadi gitu ya. Sudah akad mungkin ya masih belum lah gitu, tapi nanti setahun 2 tahun kerasa tuh ya. Karena apa? Ya tidak mencari kriteria ini agamanya bagus enggak gitu ya. Bisa jadi kan si calonnya itu langsung dinikahkan teh ya gitunya tanpa persetujuan, atau langsung dinikahkan kadang
gitu ya, terlalu cepat ya. Nah itu terlalu cepat sehingga ya kerasa lah sampai sekarang gitu ya, baru setahun 2 tahun ya belum menemui cocok gitu ya gitu. Nah inilah butuhnya kita untuk kriteria berdasarkan agama itu ya. Makanya ya kita tidak hanya bicara soal pribadi itu ya, pribadi suami atau pribadi istri itu ya. Kita bicara seputar dalil, seputar studi kasusnya itu ya gitu. Nah kalau tidak dengan pengalaman ya, kadang dalil-dalil kita sudah tahu ya, tapi kadang gitulah ya, sulit untuk implementasinya gitu ya. Ya kebayang itunya dalil-dalil gitu ya. Ini ya butuhnya demikian kita tahu pengalaman ya gitu. Kalau pengalaman kan guru yang terbaik ya kan gitu ya. Nah itu. Nah saya sedikit jabarkan, kalau ada misalnya dari ikhwatulillah ada pengalaman juga tuh ya, misalnya ya ada curhatan ya gimana kemah gitunya gitu ya, gimana gitu ya. Ya Insya Allah ini saya itu kurang tidur Pak, biasa Pak. Udah cuacanya lebih panas sekarang kan gitu, jadi punten ini agak kalau kurang optimal ya. Saya dibaca nih makalahnya ya. Jadi emang ini tahapan utama dan pertama sebelum seseorang itu ya menuju jenjang pernikahan itu ya. Jadi nggak cukup modal cinta dan ekonomi, nggak cukup ya. Saya udah kaya, langsung aja gitu ya, sok gitu ya, setahun jadi, atau bahkan jangan setahun, setahun kadang kurangnya gitu ya, sebulan misalnya jadi langsung gitunya, nggak cukup dengan ekonomi doang gitu ya. Atau masalah cinta, langsung udah ngesklop ya gitu ya. Kita mah main persibnya. Ngesklop lah gitu, sklopnya sudah klop, sudah cocok lah gitu ya secara hati, sudah saling cinta, itu nggak cukup ya gitu. Karena memang masalahnya itu bukan terletak di situ ya. Ada nanti diterangkanlah ya, tapi nanti ya itu bahasanya bagaimana terkadang ada masalah yang lebih besar ya daripada masalah ekonomi, daripada masalah seks cinta, itu ada yang lebih besar Pak. Apalagi yang baru-baru itu ya, pasti kerasa lah bagaimana adaptasi ya, masalah sosial, muamalah, nah itu ya, adaptasinya itu terasa ya. Bahkan ya terkadang ada saling menyalahkan gimana itu ya. Ya itu ya, karena emang nggak cukup hanya itu saja ya, dengan rasa cinta lalu terburu-buru melangsungkan ya gitu ke pelaminan tuh ya. Ya baguslah orang tua zaman sekarang tuh ya, misalnya ada kalian udah rasa cintanya tumbuh, udah inilah, jangan lama-lama lah gitu, jangan lama-lama sok langsung gitu ya gitu, supaya diakatkan tuh ya gitu. Ya masalahnya dia sudah punya nggak modal cukup untuk hal itu ya, bukan hanya kecintaan tapi keilmuan untuk, nah itu ya, keilmuannya ya, tidak hanya skill ya, skill mah punya gitu ya, kadang ada yang punya skill bahkan bisa nanaon gitunya gitu ya, tapi keilmuannya itu ya. Jadi kalau keilmuannya kurang
Kemudian juga terkadang kedalamannya itu ya, kedalaman tentang ilmu tentang pernikahan itu kurang. Nah, ini akan berdampak. Masalah cinta mah tuh. Ya, ya hewan juga merasa ketika mau dia hubungan tuh ya dengan masalah cinta gitu ya, hewan juga tentu ya. Gitu. Masalah ekonomi ya, ya orang kaya zaman sekarang juga tidak terjamin ya. Malah semakin kaya semakin liar pak ya. Liar pak, kebayang orang yang kaya itu ya, ada yang targetnya nanti kaya, punya rumah, terus apa lagi nanti itu targetnya, hmm, kendaraan yang mewah dan sebagainya. Bukan hanya itu masalahnya pak, bukan hanya itu. Pas setahun dua tahun bisa memimpikan itu, tapi ketika sudah lama itu ya kerasa itu ya, jenjangnya itu bukan hanya itu. Makanya jangan terburu-buru. Kalaupun misalnya sudah klop ya gitu, ini harus diluruskan dulu bagaimana visi misi tujuannya gimana dalam pernikahan, terus juga bagaimana pengetahuan tentang pernikahan itu harus diketahui gitu ya oleh kedua belah calon itu ya. Bukan hanya masalah cinta langsung jadi gitunya gitu, enggak. Apalagi ya masalah misalnya nih zaman sekarang kan di Indonesia itu ya, karena dihamili gitu ya, dihamili kemudian langsung dinikahkan, itu sah atau enggak? Ya kata KUA itu sah bisa jadi, tapi kalau menurut syariat ya itu beda pendapat ya. Bahkan bisa jadi tidak sah gitu ya. Ya kalau antum tahu dalilnya itu ya, itu sudah di share oleh saya di WA di IG bahkan tuh ya, sudah saya share dalilnya itu ya, tidak sah bisa jadi itu. Udah langsung harus menunggu ya si perempuannya itu melahirkan dulu ya gitu, baru kalau mau dinikahkan gitu. Karena ya itu kalau dihamili kemudian pas hamilnya dinikahkan gitu ya, ternyata sebenarnya itu nggak boleh pak, pun nggak boleh. Ada asal-asal cerita ternyata karena itu kalau udah gak tahu ilmunya ya gitu ya. Makanya ini butuh keilmuan itu ya, kriteria agama itu butuhnya ke situ. Udah capek kalau kita memikirkan apalagi masalah ekonomi misalnya, capek gitu ya. Seperti tadi itu mahasiswa TT S3 lupa, yang saya ceritain tuh dari ustadznya ternyata dia S3. Ustadznya menjelaskan dia S3 pak, itu dia oh enggak, S3 itu berarti doktoran artinya, tapi anggar stres itunya. Nah emang itunya survei itu ya mengatakan lelaki itu paling banyak stres daripada wanita. Padahal lelaki punya kekuatan tapi lebih stres ya, paling banyak stres. Ya itu tengah jamin pak, glaroge pak, so ya ada yang mau S2 S3 sekarang, hmm. Ya itu nggak jamin tuh yang masih muda nih ya. Jadi konteks ini maka Islam itu menekankan tentang pentingnya tahapan memilih ya, agar apa ya umat Islam tidak menyesal di hari kemudian ketika memilih calonnya ini ya. Ya itu karena kesalahan menentukan kriteria, kecenderungan manusia dalam memilih
calon itu ya. Ya, diantaranya apa? Karena kecantikan maupun keturunan. Sementara faktor agama diremehkan ya. Kurang jadi pertimbangan. Bahkan dijauhi ya. Dijumpai juga nih rumah tangga yang rumah tangga Islam itu yang jauh dari karakteristik rumah tangga Islam. Ya tidak sedikit ya yang menikah dengan orang yang berbeda agama. Itu kan nggak boleh ya. Atau beda keyakinan ya. Mengesampingkan pertimbangan agama dalam memilih jodoh tidak dapat dilepaskan dari pola pikir barat. Kan barat kan ekonomis, materialistis, sekularis gitu. Nanti kapitalis gitu ya. Maka muncul kasus perceraian di Indonesia seberapa. Bahkan nih setiap harinya itu nih ini 2018 nih ya. 2018 berarti berapa tahun, Pak? 6 tahun yang lalu ya. 959 kasus yang berarti setiap jamnya itu terjadi 40 perceraian di mana? Di negara orang, negara kita, Indonesia. Insyaallah. Ini kata salah satu yang menelitinya Puspitawati ya. Kasus ini bermula ya tidak matang dan diabaikannya petunjuk Islam tentang mencari jodoh, terutama soal kebaikan agama ya. Nah itu ada banyak keutamaan yang diberikan Allah pada orang yang berproses mencari calonnya ini ya. Apalagi ketika sudah ditemukan, nah pasangan hidup yang baik itu akan senantiasa melipatkan kebaikan ya, terutama pahala dari Allah. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud berkata, andaikan waktu yang tersisa bagiku hanya satu malam, maka satu hal yang aku ingin lakukan pada malam itu apa? Menikah. Masya Allah ya. Itu kan indahnya, karena dia sudah menemui kriteria menurut agama. Nah itu, maka indah ya, kerasanya gitu ya, walaupun ada cobaan di tangan ya, kerasa indah itu ya. Nah itu, apabila seseorang akan membangun rumah ya, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan, sejak memilih lokasinya di mana ya akan didirikan sampai pada bahan-bahan ini kualitasnya gimana gitu ya. Gitu. Bahan-bahan untuk bikin rumah ya, bahan itu bagaimana kualitasnya untuk dipakai ya. Sampai mana bentuk dan wujud rumah yang akan ditinggalinya. Demikian persiapan untuk membangun rumah yang hanya menaungi kehidupan dunia ya. Nah, kita mengadakan bermacam-macam pilihan ya. Apalagi membangun sebuah rumah tangga yang diharapkan dapat menaungi kehidupan dunia akhirat ya. Bukan hanya dirinya tapi ke anak cucunya juga tuh. Makanya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis ya, bahwa datang seorang wanita yang mengadu kepada Nabi perihal ayahnya yang menikahkan secara paksa dengan lelaki yang ia benci. Itu ini secara paksa ya. Ayahnya langsung menikahkannya dengan lelaki yang dibenci. Maka Rasulullah kemudian memanggil sang ayah dan memberikan pilihan kepada si wanita itu untuk membatalkan dan memilih siapa yang dia sukai. Lalu wanita itu menjawab, aku telah membolehkan apa yang dilakukan oleh ayahku. Kedatanganku kemari hanya ingin memberitahukan kepada wanita lain bahwa wanita juga punya hak. Nah gitu. Jadi ini orang tua juga jangan sampai maksa-maksain ya. Atau menyarankan boleh, besok disarankan boleh. Tapi jangan jadi faktor itu memaksakan sampai diatur sedemikian rupa gitu ya. Langsung jadi gitu ya, gitu ya. Tanpa prosesnya dilalui secara benar menurut Islam. Nah, disampaikan dalam hadis Nabi ya, ini
sudah apalah hadisnya gitu ya. Bagaimana wanita itu dinikahi karena 4 ya, karena harta, keturunannya, kecantikan dan agama. Nah, fatfar bidatidin ya. Pilihlah yang paling baik agamanya. Yang paling baik nih. Jadi kan dia juga ada kualitas agama, kualitas Islam, tapi yang paling baik ya. Itu karena niscaya nanti kalau dipilih itu bisa mendatangkan keberuntungan ya. Muttafaqun alaih. Niscaya engkau akan beruntung gitu ya. Itu ya wasilahnya itu dengan pilih yang terbaik. Maka Rasulullah menekankan untuk tidak menjadikan cantik fisik ya gitu, sebagai kriteria. Beliau bersabda, janganlah engkau menikahi wanita karena parasnya yang cantik, karena bisa saja paras yang cantik menjadikan sengsara. Ya, tuh. Kecantikan bisa jadikan apa? Sengsara ya, menderita. Jangan pula menikahi karena harta, karena bisa jadi lupa daratan tuh ya. Tuh, karena harta tuh karena ekonomi tuh. Yang mikirannya ekonomi. Tapi nikahi karena apa? Agama dan akhlak. Riwayat Ibnu Majah. Riwayat yang lain disebutkan suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat ketika seseorang yang kaya lewat di hadapan beliau, bagaimana pendapat kalian tentang orang itu? Sahabat menjawab, pasti dia akan ketika meminang diterima, ya. Jika menolong orang akan berhasil, dan jika bicara pasti akan didengar orang. Rasulullah diam, ya. Lalu lewat orang miskin di hadapan beliau, sambil memandang para sahabat, beliau bertanya, kalau orang ini bagaimana menurut kalian? Maka jawaban dari para sahabat ya radhiyallahu anhum, ia pasti akan ditolak, dan kalaupun menolong tidak akan berhasil, bicara tidak akan didengar ya Rasulullah. Maka memberi penjelasan, orang ini yang miskin ini lebih baik daripada orang yang tadi yang kaya ya, sebanyak isi bumi. Karena apa? Karena dia lebih paham Islam. Eta paling pentingnya. Karena tugas orang suami itu nggak cukup masalah ekonomi, seks, kecintaan, bukan itu saja. Ya. Kalau pandangannya pada orang lain, oh lihat orang lain itu bisa berdua, nahen gitunya, ketinggalina gitunya, saling mencintai, saling ridho gitunya, jalan berdua. Suatu ketika ditanya gitu ya kepada orang itu ya, gimana pernikahannya itu? Ya biasa saja. Biasa saja. Bahkan dia mengatakan ada ya nggak biasa gitu. Tuh ya, tidak menjamin. Ya. Jadi tugas seorang suami itu apa? Memastikan istri dan seluruh anggota keluarganya memahami dan mengamalkan ilmu agama. Itu yang paling penting ya. Karena itu tanggung jawab seorang suami adalah memastikan semua anggota keluarganya ya berkumpul di surga itu ya. Ya terlepas ya rintangannya seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, ya itu mah terlepas sudah didakwahi ya. Ya kemudian tidak mengikuti, malah berkhianat ya gitu istrinya ya. Itulah berarti harus ya, kalau kita nih sebagai suami, nah kita sampaikan secara maksimal tuh ya gitu. Jadi wajib mendidik istrinya dengan ilmu agama. Karenanya milih calon karena agamanya ya itu harus ya. Nah, di sini juga urgensi agama sebagai pertimbangan utama dalam memilih calon itu ya. Kalau mendapatkan keturunan yang baik memang bagian dari perintah dalam Al-Quran ya. Di antaranya itu surah An-Nisa ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang generasi mereka anak-anak yang lemah.
dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Oleh karena itu, sebab itu ya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. An-Nisa 9 ya, ayat 9. Untuk mendapatkan keturunan yang baik ya dimulai pilih perempuan itu kan dari keturunan yang baik ya gitu. Karenanya budak yang hitam legam ya, tapi baik agamanya itu lebih baik ya, daripada wanita cantik atau rupawan tapi tak beragama atau buruk akhlaknya. Nah itu, maka Islam tidak membolehkan ya kawin campuran ya, beda agama ya gitu. Adapun ayat yang membolehkan kawin dengan ahlul kitab itu kan sebagian ahli tafsir juga berpendapat bolehnya, tapi dalam kondisi darurat. Bahkan para sahabat cenderung tidak menganjurkan ya, gitu. Sehingga dalam kondisi normal nggak bisa ya. Nah itu kalau berlainan agama ya akan menimbulkan rancu tentunya ya. Nah karena apa, suami itu akan ditanya ya, ditanya istri dan anaknya kumaha ya, sudah diberi ilmu ya agama atau belum. Nah, istri juga akan ditanya tentang hak suami dan anaknya itu ya. Tuh. Malah double gitu ya haknya itu ya gitu. Ditanya 2 kali lipat gitu ya dalam hadis itu. Nah itu pentingnya kriteria agama gitu ya. Makanya ini senantiasa harus diluruskan dan juga terus kita kuatkan kriteria ini. Bagi di sini yang belum nih, bahkan nih saya juga ada nih ya, kriteria nih kalau mau itu ya. Tapi kalau masalah umur nah itu masalah umur Pak, udah jauh itu Pak. Salahnya nih soal Ikhwan tuh ya. Kalau mau nanti saya WA akan tuh ya. Ini sampai sekarang belum ketemu juga calonnya gitu ya gitu. Udah ke Tarki, ke grup Nu Ali Salah, ke grup Persis gitunya tuh aya dikeneh wae gitunya. Can aya itu. Nah, ini akhwat kalau ada yang mau nih. ya dia pengajar tuh, salah satu sekolah di Muhammadiyah tuh, ya, gitu. Kalau mau tuh ya. Nah, ini nantilah itu kalau bicaranya itu ya. Jadi ya semoga nanti menemukan ya sepatnya. Terus juga senantiasa kita hidupkan ya rumah tangga itu dengan apa? Dengan Islam, dengan Al-Quran, karena itu penting. Makanya cari kriteria yang agamanya, akhlaknya yang baik. Segitu saja dahulu. Walaupun fikum, Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.